Halo Sobat Bima Sakti, selamat datang di platform belajar Bima Sakti. Belajar IPS menyenangkan, seru, dan aktif. Pada episode kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Kerajaan Singosari, pendiri dinasti penguasa Nusantara. Dimulai dari sejarah berdirinya kerajaan. Berdasarkan Kitab Pararaton dan Kakawin Negara Kertagama, Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Angrok pada tahun 1222 Masehi di Jawa Timur. Wilayah Singosari terletak di daerah pedalaman dan dialiri oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Kali Brantas. Berikut ini merupakan peta lokasi kerajaan Singosari. Tumapel adalah sebuah daerah di sebelah timur Gunung Kawi dengan ibu kota Kutaraja yang termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Raja Kertajaya atau Dangdang Gendis dari Doho ke Diri. Tumapel dipimpin oleh seorang akuwu atau bupati bernama Tunggul Ametung. Pada Kitab Pararaton dan Kakawin Negara Kertagama, disebutkan bahwa semula Ken Angrok adalah anak orang biasa dari desa Pangkur. Ken Angrok dibesarkan oleh seorang perampok sehingga saat dewasa, ia hidup sebagai perampok sakti dan selalu menjadi incaran alat-alat negara. Kemudian, Ken Angrok diangkat oleh seorang pendeta Tumapel dan mengabdi pada Tunggul Ametung. Ken Angrok jatuh cinta kepada Ken Dedes, yaitu istri Tunggul Ametung. Ken Angrok kemudian membunuh Tunggul Ametung dengan kerisnya, lalu menikahi Ken Dedes dan mengambil alih kekuasaan di Tumapel. Pada saat Ken Angrok menguasai Tumapel, terjadi perselisihan antara Raja Kertajaya dan para Brahmana di Kerajaan Kediri. Para Brahmana melarikan diri ke Tumapel dan meminta perlindungan kepada Ken Angrok. Kemudian pada tahun 1144 Saka atau 1222 Masehi, Ken Angrok melakukan penyerangan ke Doho, yaitu wilayah kekuasaan Raja Kertajaya atau Dangdang Gendis dari Kediri atas dukungan para Brahmana. Peperangan terjadi di Desa Ganter dan Kerajaan Kediri berhasil dikalahkan. Setelahnya, Ken Angrok mendirikan Kerajaan Singosari yang menjadi cikal bakal pendiri dinasti penguasa Nusantara. Kemunculan Ken Angrok ini menandai munculnya satu wangsa baru, yaitu Wangsa Rajasa atau yang disebut juga dengan Wangsa Girindra atau Girindra Wangsa. Wangsa ini berkuasa di Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit. Ken Angrok menjadi raja pertama yang bergelar Sri Ranggarajasa Sang Amurwa Bumi dan memimpin Kerajaan Singosari selama 5 tahun. Pada tahun 1227 Masehi, Ken Angrok dibunuh oleh anak tirinya yaitu Anusapati, yang merupakan anak kandung dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung, sebagai balas dendam atas kematian ayahnya. Selain dua sumber kesusastraan yang telah disebutkan, riwayat Ken Angrok dapat diketahui dari beberapa kitab kidung, meskipun beberapa di antaranya tidak memberikan kejelasan mengenai kesejarahan Ken Angrok. Hingga saat ini, belum terdapat prasasti yang dikeluarkan atas perintah Ken Angrok. Namun, terdapat 4 prasasti yang dianggap memberikan petunjuk mengenai kesejarahan Ken Angrok. Prasasti itu adalah Prasasti Balawi dari tahun 1227 Saka, Prasasti Maribong, Prasasti Kusmala, dan Prasasti Mula Malurung. Selanjutnya, sejarah Kerajaan Singosari diwarnai oleh pertikaian dan perang saudara. Faktor pemicunya adalah adanya keinginan untuk balas dendam. Selanjutnya, sejarah Kerajaan Singosari diwarnai oleh pertikaian dan perang saudara. Faktor pemicunya adalah adanya keinginan untuk balas dendam. Setelah Ken Angrok dibunuh oleh Anusapati, kemudian Anusapati dibunuh oleh Tonjaya pada tahun 1248 Masehi yang merupakan anak dari Ken Angrok dengan selir bernama Ken Umang. Mengacu pada Kakawin Negara Kertagama, Tonjaya memerintah Singosari hanya dalam waktu beberapa bulan, sebelum ia dibunuh oleh Ranggawuni, yaitu anak dari Anusapati. Setelahnya, Ranggawuni diangkat sebagai Raja baru Singosari dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Selama menjalankan pemerintahannya,
Ranggawuni dibantu oleh Mahesa Cempaka, yaitu saudara sepupunya yang diberi kedudukan sebagai Ratu Angoboyo atau raja yang berkuasa atas daerah tertentu. Ranggawuni dan Mahesa Cempaka memerintah sebagai raja bersama yang melambangkan kekuasaan Dewa Wisnu dan Indra. Kemudian pada tahun 1254 Masehi, Ranggawuni mengangkat anaknya, yaitu Kertanegara sebagai Raja Muda Singosari dalam upaya menghindari intrik-intrik politik dan pembunuhan terhadap keluarga raja. Kertanegara menjadi raja yang membawa kerajaan Singosari menuju masa kejayaan, sekaligus menjadi raja terakhir dari kerajaan Singosari. Kertanegara bercita-cita memperluas kekuasaannya ke seluruh wilayah Nusantara dengan politik Cakrawala Mandala, yaitu politik penaklukan kerajaan-kerajaan di luar Jawa, seperti Sumatera, Pahang, Gurun, dan Bakulapura, dan juga Tanjung Pura di Kalimantan. Berkat kerja kerasnya, Kertanegara berhasil melakukan perluasan kekuasaan ke beberapa daerah, yaitu di Sunda, Bali, Maluku, Kalimantan Barat Daya, dan juga Pahang. Pada tahun 1275 Masehi, Raja Kertanegara melakukan ekspedisi Pamalayu dengan mengirimkan pasukan tentara Singosari ke Melayu untuk menggoyahkan kedatuan Sriwijaya dan menahan serbuan tentara Mongol di bawah kepemimpinan Kaisar Kubilai Khan yang sedang melakukan perluasan wilayah di Asia Tenggara. Berdasarkan Kitab Pararaton, Raja Kertanegara meninggal pada tahun 1292 Masehi dan seluruh kerajaan Singosari dikuasai oleh Jayakatwang. Raja Kertanegara dicandikan di Singosari dalam 3 arca perwujudan. Terdapat beberapa benda peninggalan yang berupa candi maupun prasasti, serta temuan arkeologi yang dapat menjadi sumber sejarah kerajaan Singosari. Yang pertama adalah Candi Singosari, yang terletak di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Candi ini didedikasikan untuk menghormati Raja Kertanegara, yaitu raja terakhir kerajaan Singosari sekaligus mertua dari pendiri kerajaan Majapahit. Selanjutnya adalah Candi Kidal. Candi Kidal terletak di Lembah Gunung Bromo, Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Berdasarkan berita yang terdapat pada Kitab Pararaton dan Kakawin Negara Kertagama, Candi Kidal ini menjadi tempat pendarmaan Raja Anusapati. Yang ketiga adalah Candi Jago. Candi Jago terletak di Lembah Gunung Bromo, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, yang letaknya tidak jauh dari Candi Kidal. Candi ini menghadap ke barat dan terdapat masing-masing 2 anak tangga untuk menghubungkan antar tingkat kaki candi. Yang keempat adalah situs stupa Sumber Awan. Stupa Sumber Awan merupakan benda peninggalan kerajaan Singosari yang bercorak agama Buddha dan terletak di Dusun Sumber Awan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini difungsikan sebagai simbol agama Buddha dan menjadi alat transformasi air biasa menjadi air amerta atau air suci. Selain yang telah disebutkan, masih terdapat beberapa benda peninggalan lain yang menjadi sumber sejarah kerajaan Singosari. Nah, itu dia merupakan sedikit penjelasan mengenai sejarah kerajaan Singosari. Di episode berikutnya, kita akan belajar bersama-sama mengenai sejarah kerajaan Majapahit, supremasi kejayaan Nusantara. Maka dari itu, jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu up to date mengenai materi sejarah yang lainnya.